Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semua dimanapun saja sahabat-sahabat berada, jumpa lagi sama dengan channel Yadi Eti. Baik sahabat semua, kali ini kita akan membahas tentang perawatan harian akuarium ya. Jadi kita, terutama bagi yang pemula ya, dalam memelihara ikan itu ya, kita harus bukan hanya taburkan ikan dalam akuarium kemudian dibiarkan begitu saja ya. Ada perawatannya. Oke, yuk simak intronya. Baik sahabat-sahabat semua, jadi untuk perawatan harian akuarium ini, perawatan harian dengan catatan ya, ini kalau kita sempat gitu. Kalau kita sempat tiap hari, kalau tidak sempat ya boleh 2 hari sekali, 3 hari sekali lah ya. Nah, artinya adalah untuk meninjau akuarium-akuarium kita begitu, untuk memantau keadaan akuarium-akuarium kita. Seperti yang sahabat lihat nih backgroundnya ya, ini orang ini orang ini memantau akuariumnya. Ini juga tidak tiap hari dia ya, dia memantaunya. Kadang-kadang dia sempat gitu ya, karena kesibukan dengan pekerjaannya. Jadi ketika dia sempat, hari libur kah atau hari yang mungkin tidak terlalu lelah lah setelah pulang kerja, dia akan memantau akuariumnya ya. Ini namanya pantauan harian ya, ada perawatan harian. Dia akan mengecek keadaan akuariumnya. Yang pertama dilihat dulu ikannya ya. Yang pertama tentu memperhatikan ikan, apakah ikan dalam keadaan baik-baik saja. Nah, kalau keadaan ikan tidak baik atau kurang baik ya, misal ikan yang biasanya lincah tiba-tiba berdiam di suatu tempat dengan catatan tidak lincah atau mojok di suatu tempat, nah ini perlu penanganan langsung nanti ya. Makanya dia ini orang ini dia memantau dulu ikan-ikannya, dan setelah keadaan baik-baik saja ikan-ikannya, barulah dia memantau peralatan akuariumnya. Akuariumnya berfungsi dengan baik, bekerja dengan baik. Nah, diperhatikanlah pompanya, pompa celupnya ya, lampunya, aeratornya, heaternya kalau sedang on heaternya, kemudian lampu UV-nya kalau lampu UV juga sedang on. Nah, diperhatikanlah kalau terutama yang pompa celupnya dan aeratornya. Kalau pompa celupnya oke semua, tidak ada air yang meluap dalam filtrasinya, nah itu bisa dikatakan oke ya. Nah, jadi diperhatikan kalau semuanya berjalan lancar, filtrasinya oke, tidak masalah, aeratornya oke juga ya. Kemudian ya semua yang lain tadi lah yang saya sebutkan, water heaternya atau lampu UV-nya oke semua, oke saja. Nah, kemudian baru dilihat lumutnya. Nah, lumut yang ada di dalam akuarium apakah harus dibersihkan kalau punya waktu, kalau tidak ya dibiarkan begitu saja dulu. Kemudian yang paling diperhatikan adalah nih kotoran-kotoran ikan yang tersisa yang tidak tersedot oleh pompa. Jadi yang tidak tersedot oleh pompa maka ditanganinya orang ini, waduh rajin juga orang ini ya, ditanganinya secara manual, diserok saja. Kemudian ini bolak-balik ini maksudnya dia membuang kotornya keluar, dan bolak-balik mau pergi ke pasar. ini setelah kadang-kadang dia pakai tempat ditampung dulu ya. Ini enggak, dia setelah dibersihkan, diserok kotorannya, dibuang lagi keluar, kemudian serok lagi, buang. Hitung-hitung olahraga katanya. Kadang-kadang ditampung di wadah satu tempat ya. Nah, ini enggak, dia bolak-balik ya. Nah, jadi itu setelah dipastikan semua kotoran-kotoran yang tersisa tadi sudah terangkat, nah kemudian dia memperbaiki. Nah, seperti ini ada Caldinus yang lepas, nah dia perbaiki ya, kemudian sambil memperbaiki juga dia membersihkan lah lumut-lumut yang menempel di botol Caldinusnya gitu ya. Nah, jadi pemantauan ini rutin sahabat ya.
agar bisa memastikan ikan-ikan kita sehat. Nah, tidak menutup kemungkinan juga sahabat, bila misalnya ada ikan yang mati, kan namanya itu makhluk hidup ya, takdirnya kan masing-masing ya, tanpa sakit apapun tiba-tiba mati misalnya ya, karena umurnya sudah sampai. Nah, itu harus cepat-cepat diserok atau diambil, kemudian dibuang ya. Dan kalau kita bisa memastikan oke sajalah airnya, tidak apa-apa lah. Tapi misalnya ini rasa-rasanya ini sudah lama nih matinya di akuarium nih, rasa-rasanya gitu ya. Nah, alangkah baiknya, alangkah bagusnya kalau dikuras 30% dulu, atau di WC 30% ya, agar bisa memastikan ikan-ikan yang dalam akuarium itu tidak akan terkena penyakit yang kemungkinan bisa dibawa dari atau disebabkan oleh keadaan ikan yang mati tadi ya. Nah, jadi itu sahabat yang rutin-rutin ya. Kemudian juga nah, kalau perlu misalnya ini cuma tidak ada di sini ya. Nah, kalau perlu ada air yang kelihatannya agak keruh gitu ya, sudah berapa hari agak keruh, kelihatannya fungsi bakteri baiknya kurang efektif dalam akuarium ini, nah, bisa ditambah dengan bakteri starter ya. Orang ini kan pakai orang ini kan pakai E4 dan oksigenik. Nah, biasanya dia juga kalau ada yang jernihnya gitu tidak seberapa, atau jernihnya tidak sesuai atau tidak maksimal yang bisa dihasilkan, yang biasa dihasilkan oleh bakteri baik atau bakteri pengurai, nah biasanya dia menambahkan E4 atau oksigenik agar lebih mengkinclong-kinclongkan akuariumnya ya. Nah, itu kegiatan rutinnya biasanya ya. Nah, namun kalau tidak ada masalah dengan air kejernihannya oke ya, dia tidak menambahkan juga. Dan juga dia biasanya menambahkan itu ada mengharapkan hal lain ya dari efek atau manfaat bakteri starter tadi, yaitu selain menjernihkan air juga bisa menjaga kestabilan air, juga bisa merawat air dengan baik. Nah, itu ya. Jadi kalau misalnya tapi menambahkan seperti itu tentu tidak menambahkan seperti awal dimula waktu WC air akuariumnya, tidak ya. Jadi disesuaikan dengan keperluan lah. Nah, disesuaikan dengan keperluannya, apa yang kira-kira kita bisa petik atau manfaat dari E4. Nah, itu yang dia lakukan gitu. Nah, kadang-kadang juga dia menambahkan garam ikan. Nah, kalau misalnya ada ikan, gejala-gejala ikan yang kurang sehat misalnya ya, nah dia menambahkan garam ikan. Itu garam ikan terutama yang paling utama, yang paling pokok dulu ya. Nah, lain dengan obat yang lain. Nah, kalau misalnya memang ada penyakit, katakanlah white spot, nah itu beda kasus ya. Tapi untuk pencegahan, oh ini kelihatan ikan-ikannya agak kuyu, agak kurang sehat, kurang bersemangat, nah tambahkan garam ikan secukupnya sesuai dengan takaran yang telah ditentukan gitu ya. Oke sobat ya, jadi itu secara gamblangnya perawatan akuarium itu ya tidak mesti tiap hari, tapi namanya perawatan tiap hari ya, namanya perawatan harian ya. Jadi tidak mesti setiap hari. Nah, sesempat-sempat kita lah. Nah, kalau hari ini sempat, besok tidak sempat ya besok lusanya. Kalau pagi misalnya biasanya tidak sempat ya bisa siang atau sorenya selepas pulang kerja atau segala macam lah. Ya, yang penting ada rutinitas pemantauan pada akuarium-akuarium dan isinya gitu ya. Oke sahabat, demikian ya yang bisa saya share di kesempatan kali ini. Mohon maaf sahabat bila ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.